menyampaikan firman Tuhan di gereja kita ini, gereja MBC Tabung Muli. Saya tidak tahu ini kali kedua ya. Saya lihat hari ini ya, hampir semua kursi penuh. Nah, kita mulai bisa. Saya tidak tahu ini dari mana aja, di mana itu. Ya. Iya. Tapi saya percaya pasti Tuhan yang memanggil kita, amin. Iya. Bapak Ibu, jemaat, anak Tuhan yang hadir saat ini beribadah di tempat ini, di gereja ini, bukan sebuah kebetulan, bukan karena pas saya yang buat berkhotbah, gitu. Mudah-mudahan jangan ya. Iya. Tetapi memang karena kita semua rindu dan haus bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita seperti tema yang diberikan kepada kami. Ya, kesetiaan pada janjinya. Ya, kita baca Yosua pasal yang pertama, dimulai ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, Yosua pasal yang pertama, Bapak Ibu jangan cari Yosua di Perjanjian Baru. Ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya tidak ketemu. Mau kalau uji orang Palembang, mau bola kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ubah Alkitab Perjanjian Baru, ada Yosua, akan diubah Tuhan. Ya, karena Yosua di mana? Perjanjian Lama. Ya. Yosua yang pertama ayat 6 sampai dengan 9. Nah, saya mengajak kita semua membacanya secara bertanggapan ya, bergantian. Saya ayat ke-6, jemaat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Mereka telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara, ini kita sudah masuk ke bulan Februari, ya, tanggal 12. Berarti kita sudah menginjak 1 bulan lebih, 1 bulan 2 minggu di tahun yang baru ini, Bapak Ibu, tahun 2023. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, kita mungkin berpikir, Bapak Ibu, ya, bahwa harapan kita di tahun 2023 ini, yang punya usaha pasti meningkat usahanya, ya, pekerjaannya semakin berhasil, apa yang kita usahakan menjadi, apa yang kita harapkan terwujud, apa yang kita doakan terkabul, ya kan gitu. Itu harapan kita, Bapak. Ya, wajar, hal yang lumrah, Bapak Ibu. Saya juga seperti itu, kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu kita mendengar di akhir tahun yang lalu, ya, bahwa tahun 2023 ini akan terjadi yang namanya apa? Resesi ekonomi, betul? Wah, biasanya kalau seorang pengusaha sudah mulai ini, wah, aduh, sedangkan waktu masa COVID aja, ya, 2 tahun, wah, banyak yang PHK, betul? Iya, banyak yang dirumahkan loh. 2 tahun loh, baru 2 tahun loh, baru 2 tahun COVID, banyak yang dirumahkan. Kenapa? Pengusaha sudah berat. Pengusaha tidak mampu lagi untuk membayar gaji, nafkah pegawainya. Apalagi ketika kita mendengar di
tahun 2023 ini resesi ekonomi. Wow, bagaimana ini nanti? Ya, jangan-jangan nanti usahaku belum tikar, aku udah dapat untung. Kita langsung takut, Bapak Ibu. Kita langsung khawatir. Jangan-jangan nanti aku juga kena PHK pula ini. Dirumahkan, nanti anakku mau makan apa? Kata kita sebagai seorang suami. Bagaimana ini nanti? Nanti Bapak Ibu. Apalagi baru-baru ini terjadi apa? Gempa bumi di Papua, di Banten, di Turki. Bapak Ibu bayangkan, Bapak. Orang tidak nyangka di Turki itu ternyata ada juga gempa. Kemarin saya nonton di televisi, sudah 20.000 ya, 20.000 jiwa tuh mati. Kenapa? Karena tertimbun bangunan-bangunan tinggi. Bayangkan, dan nyangka Bapak Ibu. Ya. Nah kalau kita bayangkan Bapak Ibu, hal itu terjadi dalam kehidupan kita, wow, pasti kita mulai akan bertanya-tanya gitu loh. Pasti kita akan ragu, ya kan? Bagaimana ini Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Bagaimana kuasa-Mu Tuhan? Engkau nyatakan, betul tak Engkau Tuhan Allah yang hidup? Betul tak Engkau Tuhan Allah yang aku imani? Allah yang aku percayai? Allah yang mengasihiku? Penuh dengan tanda tanya Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu. Apalagi kalau itu menimpa kita. Ya, kita mulai takut, kita mulai cemas, kita mulai khawatir. Padahal kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut dan Yesus, setiap hari kita berdoa sama Tuhan. Kan gitu. Hari ini kita ke gereja, ya, kita ikut konser, kesan, deka, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya, kita mengamini, amin Tuhan janjimu, yes. Kayak tadi kita ibadah, wah semangat kita, bersuka cita, yakin kita. Tetapi Bapak Ibu, apakah janji Tuhan itu betul-betul sudah kita hidupi, kita alami, kita rasakan, dan itu menjadi prinsip dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang membuat kita walaupun apapun keadaan dunia ini, apapun yang akan terjadi, tapi aku tetap setia pada janji Tuhan, Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya kalau saya pribadi Bapak Ibu, mau apapun yang dikatakan orang tentang tahun 2023, ya apalagi kan ini kan kemarin kan sudah apa sih ya, ini kabar tahun ini tahun apa namanya? Saya tidak pernah lagi, ya tahun apa namanya? Kalau kelinci, nah ya, kadang-kadang orang sudah mulai, ya kelinci itu apa? Wah mantap ini kelinci ini. Masa hidup kita gantung sama tahun kelinci? Ada pula orang bisa percaya itu, ya kan? Wah tahun kelinci ini beginilah, oh langsung dia menganalisa, wah mantap ini, wah. Ada di rumah, waduh, bagaimana? Banyak orang Kristen Bapak Ibu, mohon maaf ini, percaya kepada hal-hal seperti itu. Ya, akibatnya apa Bapak Ibu? Kita menyingkirkan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan, betul tak? Itu Bapak Ibu. Karena kita terlalu percaya dengan apa yang dikatakan orang, apalagi orang pintar, orang yang ngerti tahun kelinci, Feng Shui, kita jauhkan iman kita. Nanti dulu belakang iman. Kalau bilang dulu iman ya, kenapa? Karena aku percaya sama Tuhan kelinci. Bahaya Bapak Ibu. Nggak bisa kita seperti itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul sudah menyerahkan hidup kita setia pada janji Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang dikatakan orang tentang tahun 2023, mau tahun kelinci, tahun kerbau, tahun apapun, silakan tahun itu. Amin. Aku percaya itu. Kenapa? Karena aku percaya kepada janji Tuhan. Aku percaya dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang diperkatakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Lewat siapa? Lewat Yosua, Bapak Ibu. Siapa Yosua itu? Pengganti dari Musa. Ini Bapak Ibu. Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan posisi Musa. Karena apa saudara? Karena Musa itu tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya melihat dari gunung Horeb Tuhan. Itu tanah itu. Tapi engkau tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah itu. Tapi Yosua yang aku perkenankan. Engkau berakhir di sini, selesai. Musa terima itu, bahwa dia sudah finish di situ.
Jadi Joshua sebagai pengganti Musa, Bapak Ibu, punya tantangan, Ibu, punya pergumulan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena tidak mudah, Bapak Ibu, memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa yang keras hati, bangsa yang penuh dengan kritikan, memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, sedangkan Musa aja kewalahan, Bapak Ibu. Kewalahan loh Musa. Kalau kita baca ya dalam kitab Keluaran bilang, kewalahan Musa, Bapak Ibu. Sampai Musa pernah marah, Bapak Ibu. Pernah marah Musa. Itu. Nah, apalagi Joshua, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan, janji Tuhan kepada Joshua dalam teks yang kita baca tadi, apa, Bapak Ibu? Firman Allah kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab apa? Sebab engkaulah Yosua yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Nah, janji Tuhan, Bapak Ibu, kepada bangsa Israel bahwa mereka akan masuk ke negeri Kanaan. Negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang punya segala hak, negeri yang baik. Itu artinya, Bapak. Kenapa? Karena Allah sudah bersumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Ini, Bapak Ibu, alasan ini. Kenapa Allah harus menepati janjinya? Kenapa? Karena Allah sudah bersumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Karena apa? Karena Bapak Abraham itu sudah menduduki negeri itu. Kalau kita baca, Bapak, ya, sebenarnya negeri itu sudah diduduki oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Bapak Ibu, karena musim kelaparan, maka waktu zaman Yakub mereka pergi ke Mesir. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, mereka pergi merantau ke Mesir. Gitu. Kenapa? Tuhan menghukum negeri itu terjadi kelaparan. Makanya mau tidak mau mereka harus merantau ke Mesir, di mana Yusuf pada saat itu anak Yakub ada di situ sebagai perdana menteri. Nah, itu. Nah, tetapi apa yang terjadi, Bu? Karena mereka sudah beranak pinak banyak di Mesir, tiba-tiba ketika Firaun itu berganti, karena Firaun itu gelap. Firaun itu nama raja di Mesir. Karena waktu zamannya sudah keturunan yang keberapa itu bukan lagi Firaun yang zaman Yusuf, tapi anaknya. Nah, Firaun ini berpikir, wah, jangan-jangan nih kalau bangsa Mesir, bangsa Israel ini begini banyak, wah, nanti kita dijajah. Akhirnya mereka dijajah. Nah, itu ceritanya, Bu. Ya. Sehingga ketika mereka dijajah, mereka berteriak-teriak kepada Allah. Untuk apa? Untuk melepaskan mereka, membawa mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Itu cerita, Bapak. Ya. Nah, ketika Allah sudah menyampaikan janjinya kepada bangsa Israel bahwa mereka akan kembali menduduki tanah itu, tanah perjanjian itu, Bapak Ibu, maka firman Allah itu tidak main-main, tidak main-main. Karena ketika Allah sudah bersumpah, maka sumpahnya itu harus dia tepati. Itu Allah kita, Bapak. Allah itu tidak pernah tidak mendapat janji-janjinya. Tapi syaratnya apa? Nah, itu ada. Yang pertama apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang paling utama. Jadi bagaimana, Bapak Ibu, janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Kita mengalami janji Tuhan itu, kita menikmati janji Tuhan kalau kita tidak pernah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jangan salahkan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tanda kutip merasa seolah-olah janji Tuhan itu tidak digenapi, kenapa? Ada yang salah dalam diri kita. Ada yang tidak beres dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Baru ada pencobaan sedikit, tidak mau gereja. Ya. Baru kita melihat ada sedikit aja sama pengurus gereja, pengurus gereja ini cek Yunia. Tengoklah, tidak gereja lagi, pindah gereja lagi. Langsung begitu, Bapak Ibu. Baru ada sedikit pergumulan, sedikit persoalan, sedikit tantangan, kita menyalahkan orang. Kita menyalahkan pengurus gereja, majelis gereja, hamba Tuhan. Ini, Bapak Ibu, tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin, Bapak Ibu, janji Tuhan itu bisa nyata, bisa kita nikmati kalau apa? Karakter kita seperti itu. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan pengurus gereja. Jangan salahkan hamba Tuhan, Bapak Ibu. Kalau seperti itu, yang apa?
yang salah, pemikiranku yang salah, mindsetku yang salah, sikapku yang salah, aku berubah Tuhan. Amin. Ini berhenti kita menyalahkan orang lain. Amin. Ya, kok sedikit nih. Amin. Iya. Berhenti nyalahkan orang lain. Ya, berhenti nyalahkan orang lain. Tidak perlu kita salahkan orang lain. Yang salah saya Tuhan. Kenapa? Responku tidak benar. Responku selama ini salah Tuhan. Ini saudara. Datang kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini apa Ibu? Yang kedua apa Ibu? Kita lihat. Ya sampai 2 kali loh Tuhan ngomong. Hanya kuatkan ayat 7. Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. 2 kali Tuhan ngomong. Berarti ada penegasan loh. Kenapa? Karena Tuhan tahu loh. Yosua bagaimana? Tuhan tahu bagaimana hidupnya karakter orang Israel. Bangsa Israel tahu semua. Apalagi kita. Apalagi kita. Tuhan tahu. Makanya mengapa Tuhan ada penegasan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan goyah. Gitu loh. Jangan pernah berpaling dari pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah kau salahkan orang lain. Jangan pernah kau salahkan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Itu. Yang kedua apa? Dikatakan, bagaimana supaya kita bisa melihat dan menikmati janji Tuhan? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jadi Yosua ya, diperingatkan oleh Allah supaya dia bertindak hati-hati. Dan ini juga yang harus dia katakan kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel bisa menikmati janji Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun yang terbaik Tuhan berikan, harus bertindak hati-hati. Penuh dengan pertimbangan. Itu maksudnya. Ya. Jangan andalkan kehebatanmu. Nol di hadapan Tuhan. Tidak guna. Ya. Banyak orang punya rencana, dia tak melibatkan Tuhan. Kenapa? Mungkin dia merasa, aku kuat, aku bisa, aku punya kok, aku berkuasa kok. Bapak Ibu ingat satu hal, semua bisa Tuhan balikan. Bisa Tuhan balik. Ya. Buktinya, apa itu? Siapa yang menyangka itu bisa gempa? Ya kan? Selesai. Dalam hitungan detik loh. Ya kan? Kita lihat bagaimana dulu waktu tsunami. Orang tidak jangka loh, itu tanggal 25 Desember ya, apa tanggal 26? Iya, 24 ya. Wah, itu loh, kalau kerja Tuhan itu luar biasa loh, dan duga-duga. Gitu loh. Jadi apa kebatan kita waktu itu? Tidak ada. Makanya Tuhan katakan, Tuhan pesankan kepada bangsa, ingat, jangan kau sombong. Jangan kau merasa seolah-olah engkau yang menduduki tanah itu. Enggak. Buktinya apa? Waktu zaman Yakub, Tuhan izinkan kelaparan terjadi sehingga mereka merantau ke tanah Mesir, sehingga mereka harus dijajah di tanah Mesir. Siapa yang menangkap itu? Selama berapa tahun mereka dijajah di tanah Mesir? Ini betul. Makanya Tuhan ingatkan melalui Yosua, bertindaklah hati-hati, termasuk juga pada Yosua. Nah, sama halnya dengan kita, betul. Kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan setia pada janjinya dan kita bisa merasakan dan menikmati Tuhan, bertindaklah hati-hati. Amin. Penuh dengan pertimbangan. Tanya Tuhan Bapak Ibu. Jadi apapun sebelum kita melakukan, tanya Tuhan Bapak Ibu. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku punya rencana seperti ini Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tanya Tuhan, doa Bapak Ibu. Baca firman Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan itu Tuhan akan kasih jawaban. Ini loh jawabannya. Ini Bapak Ibu. Jangan pernah andalkan kekuatan kita tidak rendah. Tidak ada guna teman-teman, tidak ada guna. Ini Bapak. Kalau kita libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Baca firman Tuhan. Oh, ini rupanya yang Tuhan mau jadi. Lakukan dulu. Karena ini kata-kata tadi. Ya kan? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jadi bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya mengapa Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan ini, kitab suci kita ini Bapak Ibu, kalau dalam iman kita ini sempurna Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena berisikan kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab Bapak. Amin. Itu iman kita Bapak Ibu, sebagai orang Kristen. Terus tekan Bapak. Tidak ada kebenaran
bisa sukses, bisa kita menduduki tanah perjanjian, tempat di mana kita berada. Yang ketiga, bagaimana kita bisa setia pada janji Tuhan? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, Bapak Ibu. Artinya Bapak fokus. Makanya mengapa MBC, ya, GKBB MBC membuat tema bulan ini, Pak, refocusing, memfokuskan kembali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu banyak antara kita yang tidak fokus lagi mencari Tuhan, yang tidak fokus lagi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang tidak fokus lagi beribadah kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu. Ya, sama halnya juga yang terjadi pada bangsa Israel. Ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak fokus lagi, Bapak Ibu. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang dituntut Tuhan lebih daripada bangsa yang lain, Bapak Ibu. Makanya Tuhan perintahkan mereka, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, lurus aja, Bapak. Kadang-kadang gitu, Bapak. Hidup kita lurus aja, masih banyak dikritik orang, betul lah. Pak bagus itu, Cak Yonia, ini hamba Tuhan apa itu? Iya Bapak Ibu, kadang-kadang jujur, Bapak, hidup kita lurus saja masih dikritik orang, masih banyak orang apa namanya, ngomong negatif. Tidak bisa kita tahan, tidak bisa. Iya, saya menyadari itu. Saya menyadari itu. Apalagi hidup kita tidak lurus, kayak gitu ya. Hidup kita lurus saja masih orang menghina kita, ngomong kita bagaimana itu, Bapak. Apalagi kita tidak lurus. Makanya Bapak Ibu, kita harus berusaha untuk apa? Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Fokus. Bapak Ibu kalau misalnya usaha, ya, jujur aja, Bapak Ibu. Iya, itu. Jangan tipu sana, tipu kiri, tipu kanan, tipu kiri. Tidak boleh, Bapak Ibu. Iya, jujur, Bapak Ibu. Itu. Ya, mungkin kita berpikir Tuhan sakit kali orang jujurin Tuhan. Iya. Dia mau nak si Aid. Wow, ya, hidupnya tuh boleh diberkati. Secara manusia juga diberkati. Perhati nggak? Ketika Tuhan Yesus mengasih perumpamaan si orang kaya dengan si Lazarus. Kalau secara duniawi mana yang enak? Orang kaya, Bapak Ibu. Kenapa? Hidupnya melimpah. Waktu dia hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Si Lazarus miskin, minta-minta dia harus makan dari remah-remah meja itu, Bapak Ibu. Tapi Bu, endingnya bagaimana? Ketika sama-sama meninggal, mati. Apa yang terjadi, Bapak? Si orang kaya, kemana dia masuk surga? Halo, ke surga ada orang kaya? Tidak, kemana? Ke perapian yang menyala neraka, Bapak. Si Lazarus, di mana ya? Di bangkuan Bapak Abraham. Itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan mereka di dunia ini mungkin enak, nyaman. Ya, seolah-olah kita merasa diberkati Tuhan, tapi lihat Bapak Ibu endingnya. Yang kita lihat endingnya, bukan di awalnya, bukan endingnya. Apakah nanti mereka atau kita masuk ke neraka atau surga? Itu Bapak Ibu. Harapan kita semua apa? Masuk surga. Itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana supaya kita nanti bisa menikmati surga? Kerajaan surga kalau apa? Kita selalu menyimpang ke kanan ke kiri, tidak fokus. Tidak lurus, Bapak. Jadi kita harus usaha. Termasuk saya juga, Bapak. Saya harus usaha. Gitu. Semua kita harus usaha. Untuk apa? Untuk hidup kita lurus. Amin. Untuk apa? Untuk kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Untuk kita fokus. Kalau betul-betul kita mau melaksanakan kehendak Tuhan, laksanakan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin jangan sakit, loh. Sekalipun mungkin kita harus menuai atau mengalami berbagai macam cobaan, tantangan, masalah, pergumulan, sakit loh. Tapi apa yang terjadi? Cuma katakan, siapa yang bertahan pada kesudahannya itu yang menang. Amin. Itu Bapak Ibu, bertahan kita. Ya, itu belum seberapa loh dengan apa yang Tuhan alami, betul nggak? Ya, kalau siapa yang dianggap, lebih sakit lagi tuh. Sampai dia harus dipaku, sampai dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, untuk menebus dosa kita, untuk menebus kita dari maut. Mungkin kita
Saudara, yang selanjutnya Bapak. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini. Tetapi apa yang dikatakan? Renungkanlah itu siang dan malam. Nah, Allah memerintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel. Supaya apa? Kalau engkau mau menikmati janjiku, mengalami janjiku, menikmati janjiku, jangan lupa. Untuk apa? Memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Jangan Alkitab itu kayak jimat. Itu. Ya. Banyak orang taruh Alkitab di bantal tidur. Ya kan? Entah pas waktu dia lagi mimpi buruk, taruh. Emang Alkitab ini jimat? Bukan, Bapak Ibu. Alkitab ini bukan jimat loh. Bukan loh. Jangan pernah jadikan Alkitab ini jimat loh. Amin. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan pernah jadikan Alkitab ini pajangan. Amin. Kadang-kadang banyak orang Kristen bagus sekali Alkitabnya. Tidak pernah dibuka soalnya. Ya. Cak baru terus. Ya kan gitu. Cak baru terus. Ya, kalau saya Bapak, saya sering gitu. Apa garis-garis nih, dan apa? Ya, garis-garis saja. Kalau kita baca, itu Bapak Ibu nanya. Jadi Alkitab itu bukan majalah dipajang di lemari. Seolah lebih bagusnya. Ya, Platon itu Bu, Alkitab tahun berapa? Woi, Alkitab tahun 90. Itu tidak pernah baca. Masih bagus soalnya Alkitabnya, tidak pernah ini. Bangga pula itu munculnya Alkitab tahun 90. Terjemahan lama, mau masuk pula terjemahan lama. Doe, gitu kan? Ini kamu kan dulu kan terjemahan lama gitu. Ya, masih utuh pula, masih bagus. Bangga pula dipajang. Enggak pernah baca lagi. Iya, Bapak Ibu. Ya, Alkitab itu firman Tuhan itu bukan untuk dipajang. Ya, tapi Pak untuk direnungkan, dibaca. Amin. Iya, itu loh. Tidak bangga Tuhan. Ya mau 10 Alkitab di rumah, tapi tidak dibaca, tidak bangga Tuhan. Mau sampai 1 juta pun kita beli Alkitab kita. Yang mahal harganya itu, yang apa ada kan Alkitab yang komputasi yang tebal gitu. Kalau tidak pernah dibaca, tidak bangga Tuhan. Tidak bangga. Tapi kalau tiap tahun kita ganti Alkitab, kenapa? Karena mungkin kita sudah buka terus, penuh dengan coretan. Ada baru Tuhan bangga, ada buktinya. Baca Alkitab. Amin. Iya, ya. Apalagi sekarang pula kan pakai Alkitab, ada alasan Pak Pendeta. Sekarang kan ada HP, Alkitab elektronik. Bapak Ibu, memang tidak salah betul Alkitab elektronik, tidak salah. Tapi kita juga harus punya itu. Supaya apa? Supaya dibaca. Itu gunanya. Kalau Alkitab elektronik, lupa terus kita membacanya. Kenapa? Paling-paling kan mau baca kita tiba ada WA. Lupa lagi baca kita. Ya kan? Ada unggul pun banyak bisnis orang mantap, lupa baca kita. Apalagi orang main game Mobile Legends. Lupa baca kita. Ya kan? Nonton drakor. Lupa baca kita. Makanya jangan ini bangga kita punya banyak di HP ini. Iya. Saya punya banyak kitab di HP ini banyak. Ya, termasuk juga kitab orang sedang. Kenapa? Karena saya sering kali diskusi sama mereka. Tapi saya tidak bangga. Kenapa? Karena saya harus baca ini loh. Itu dibantukan dulu. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan kalau kita tidak pernah perkatakan firman Tuhan? Ya, ditanya sama Tuhan, Bapak Ibu, ya, firman Tuhan berkata, ya, apapun yang kamu berbuat dengan segenap hatimu seperti Tuhan, bukan manusia. Di mana itu? Bingung dia. Di mana ya? Caranya sama Tuhan. Pak Pendeta kemarin pernah khotbah itu loh. Di mana ya? Di mana ya? Ditanya sama Tuhan, Bapak Ibu, ya, Yohanes 3:16 apa yang mengatakan? Yohanes 3:16 apa ya? Lu pernah itu tandanya lu? Apalagi kalau pas buka Alkitab, firman Tuhan kita diambil dari kitab ini bingung kan? Mana lah? Yosua ini mana kan? Kayaknya perjanjian baru. Jangan ini perjanjian baru enggak ketemu. Itu tandanya itu kita tidak pernah buka Alkitab. Iya. Kita harus mulai ya. Sebelum terlambat, Bapak Ibu. Ya. Baca Alkitab. Kita harus punya saat teduh, Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu di HP ini, saya punya renungan, Bapak Ibu. 30
Saya buka, saya baca. Itu. Kalau dulu kan kita harus beli ya buku mana surgawi, renungan harian. Sekarang kan nggak perlu, bisa download renungan harian di sini. Saya berbuku renungan harian saya 3 kali sehari bunyi. Saya buka, saya baca. Walaupun saya hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya butuh, Bapak Ibu. Saya perlu. Itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita harus merasa, Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kalau kita tidak pernah memperkatakan firman Tuhan, hidup saya sia-sia. Amin. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kenapa sampai saat ini saya sering kali berdiskusi, Bapak Ibu. Sampai kadang-kadang, mungkin saya sudah sering saya ngomongnya, sampai saya tidur jam 2 subuh, Bapak Ibu. Hanya untuk memperkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Capek dan capek. Karena dari pagi saya kerja, pulang rumah saya harus mencium sama teman-teman, para apologet, ya. Untuk apa? Karena membahas firman Tuhan, Bapak Ibu. Capek memang. Tapi tidak ada capeknya, Bapak Ibu, kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Apalagi kalau kita ada orang bertanya dari luar. Bagaimana? Saya jawab, Bapak. Itu Bapak Ibu. Maunya Tuhan itu seperti itu. Jadi Alkitab itu tidak hanya kita dengarkan ketika hari Minggu berkhotbah sama Tuhan, tidak hanya pajangan, tidak hanya jimat, tapi apa? Kita baca, kita renungkan, kita perkatakan. Amin. Iya. Banyak gunanya, Bapak, banyak gunanya. Saya Bapak Ibu, kalau saya keluar, kalau saya contohnya ke bengkel, saya tidak pernah saya sebentar dalam bengkel, tidak. Kayak nggak lama. Kenapa? Karena waktu itu, saat itu bagi saya untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, saya tidak pernah bagi ayat sama orang-orang, tidak. Tapi saya berkatakan dengan Tuhan. Orang tahu, Bapak Kristen, ya, saya Kristen. Itu Bapak. Nah, itu juga yang diberitakan Tuhan, Bapak, kepada bangsa Israel, supaya mereka merenungkan kitab Taurat itu, firman Tuhan itu, dan renungkan itu apa? Siang dan malam. Bukan hanya 1 kali minggu di gereja, tidak cukup, Bapak. Saya mau nanya, udah berapa kali di sini? Dari semua jemaat yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ada yang sudah satu kali habis? Tidak apa-apa, enggak jujur. 1 kali habis dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Hah? 2, betul ya? Yang sudah 2 kali? Yang sudah 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Aduh Tuhan. Jangan cepat-cepat Tuhan datang 2 kali Tuhan. Masih banyak umat yang belum baca Alkitab. Jangan Bapak Ibu. Ya. Saya sudah 4 kali baca Alkitab. Ya, karena saya sudah 4 kali saya baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ngacak sekarang. Ya, karena saya baca ini, karena saya baca ini. Kenapa saya sudah 2 kali Bapak? Gitu. Tapi hafal tidak apa bagus, tidak hafal juga. Ya, sedikit saya hafal. Kenapa? Ya karena firman Tuhan itu bukan hanya dihafal, tapi dimengerti, Bapak Ibu. Dipahami dan dilakukan. Itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi minta tolong ya Pak Lukas dan pengurus ya, kalau di kesan itu mulai praktekkan baca kitab. Tanya satu-satu, sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Nah, baru kejadian 1. Dan nambah kejadian 1. Perasaan seminggu kejadian 1 terus. Iya. Banyak dia 1 hari satu ayat. Hari Senin 1 ayat, hari Selasa 1 ayat. Kapan habisnya, Bapak? Iya, kalau nggak cepat habis, 1 hari itu 20 pasal, baru cepat habis. Iya, kalau cuma 1 pasal 1 hari tidak habis, Bapak. Lama habisnya. Iya, apalagi Bapak Ibu kalau baca dari Perjanjian Lama, ya kalau sudah dibilang ulang, bosan pasti. Kenapa? Itu ngulang terus, ngulang dari yang lama-lama itu. Nah itu, ya perkatakan dulu, renungkan siang dan malam. Gitu. Makanya dikatakan apa? Ada ujian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apa lagi? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aduh. Apa yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita, bukan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini, nah yang terakhir. Ya. Apa di Tuhan? Dikatakan di sana. Sebab dengan demikian ayat itu tadi, perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Itu yang Tuhan. Ya, sebelum kita masuk terakhir. Jadi kalau kita
memperkatakan firman Tuhan, kalau kita merenungkan baca firman Tuhan setiap hari, dan kita berkatakan, maka apa? Dari Tuhan, engkau akan berhasil. Nih, ya ayat 7, ayat ke-8. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak sial, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ada kekuatan dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, sudah memperkatakan firman Tuhan, sudah merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan kekuatan itu, Bapak Ibu, yang akan menguasai hidup kita, yang akan memampukan kita, menguatkan kita, menjalani hidup kita. Itu, Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang difirman Tuhan? Sebab di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Itu, Bapak Ibu. Dan itu juga menjadi keyakinan saya, Bapak Ibu. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, di luar Tuhan aku tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak berarti Tuhan. Itu, Bapak Ibu. Itu doa kita, Bapak Ibu. Makanya kita harus bergantung penuh pada Tuhan, bukan pada dunia, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ini masalah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita sudah kecut, kalau kita sudah tawar hati, tidak akan mungkin, saudara, kita bertumbuh. Itu bahaya, Bapak Ibu. Kalau hidup rohani kita, hidup iman kita sudah kecut, sudah tawar hati, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu. Siap-siap kita mengalami kematian rohani. Siap-siap kita mengalami kematian rohani. Kita akan butuh lagi Tuhan. Kita tidak akan pernah butuh ibadah. Kenapa? Karena orang yang kecut, orang yang tawar hati, hidupnya akan selalu dipenuhi dengan yang namanya kepahitan. Dan kepahitan itu akan menutup mata imannya, mata hatinya. Dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan kena kecut dan tawar hati. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa melihat dari Tuhan, mengalami dari Tuhan kalau kita kecut dan tawar hati? Tidak akan bisa, Bapak Ibu. Yang ada apa? Hidup kita selalu mencari orang. Itulah. Itu ciri orang yang tawar hati, kecut. Ya. Selalu dalam hatinya tidak puas. Ya, orang sudah berbuat baik sama dia, tetap aja dia tidak puas. Itu ciri orang yang tawar hati, kecut. Orang yang penuh dengan kepahitan. Tidak bisa bertumbuh. Ya mohon maaf, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Ya kalau ada orang Kristen seperti itu, dia akan selalu pindah gereja. Yang selalu disangka apa? Gereja, Pastor. Ya kalau tanya pindah sini, kenapa kok pindah dari gereja MBC? Tak tahu apa yang nih gereja MBC. Panjang itu. Dari Prabu sampai Palembang nggak selesai. Ya kan? Itu ciri orang yang kecut dan tawar hati. Dia berkepahitan. Ya kan? Sampai di situ selesai. Tidak selesai, Bapak Ibu. Pindah pun dia dari gereja C B, gereja B, pindah ke gereja C. Kalau tanya, ngapa kau pindah ke gereja C ini? Dia bilang, cerita. Ternyata setelah aku ada begini, panjang loh. Kecewa lagi, tawar hati lagi. Ini yang terjadi, pindah lagi sampai mati, Bapak. Gawainya pindah gereja terus, Bapak. Tidak terhitung lagi. Berapa kali pindah gereja? Tidak tahu lah, tidak terhitung. Tiap tahun pindah. Oh iya, tiap tahun pindah dari MBC kemana, ke Metodis kemana, ke KKBP, dari Hakik kemana, ya ke GPIB, pindah terus, pokoknya tiap tahun pindah terus. Ujungnya apa? Dijuluki orang jemaat pindah-pindah, jemaat keliling-keliling, JKK, gereja jemaat keliling-keliling. Bahaya, Bapak Ibu, tidak boleh. Iya, ini kalau apa? Kalau yang terjadi kecut hati, tawar hati, kecewa, penuh kepahitan, tidak boleh, Bapak. Tidak boleh. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, jemaat yang di sini tidak ada seperti itu. Amin ya? Oh iya, jemaat yang di sini baik-baik, Pak. Tidak salah lagi maksudnya. Oh iya, ini Bapak Ibu, saya firman Tuhan ingatkan kita. Jemaat yang di sini, kita di sini. Di tahun 2003 jangan
menjadi jemaat yang kecut dan tawar hati. Amin. Amin. Iya. Kalau ada mungkin yang mengganjal di hati Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan. Jangan sampaikan kepada orang lain. Belum tentu orang lain itu beli solusi. Jangan-jangan orang itu panas-panasi. Iya nih bener nian. Oh, kalau sekarang gue pindah bengkel. Bukannya solusi. Ya, panas-panasi, ambil kompor. Ya, mending kalau kompor kayu ya, kompor tanah ini kompor LPG yang besar panas. Kalau aku rumah itu, udah selesai. Ya. Jangan Bapak Ibu. Iya, belum tentu orang lain itu memberi solusi. Bawa sama Tuhan, amin. Cerita sama Tuhan. Sampai kepada Tuhan, Tuhan begini Tuhan, ceritakan A sampai Z. Kuatkan hatiku Tuhan. Supaya apa? Supaya aku jangan kecut dan tawar hati. Sekalipun Tuhan mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan mataku, ada hal-hal yang tidak mengenakan telingaku Tuhan. Tapi aku yakin percaya Tuhan itu menjadi pelajaran bagi untuk aku bertumbuh dalam Tuhan, untuk aku berubah, untuk aku menjadi jemaat yang bertumbuh. Ini Bapak Ibu harus apa? Positive thinking, mindset kita harus berubah Bapak Ibu. Ya. Kenapa Bu? Dikatakan sini, jangan kecut dan tawar hati sebab apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau dari Tuhan kemanapun engkau pergi. Kalau Tuhan selalu menyertai kita, ngapain kita kecut? Ngapain kita tawar hati? Tak perlu Bapak Ibu. Bulan yang lalu ya, saya nyampaikan firman Tuhan di sini. Saya Bapak Ibu kalau di total saya hampir saya tiga kali loh lepas dari maut, lepas dari kematian. Dari tabrakan loh. Yang pertama waktu saya masih kuliah, saya tabrak mobil. Motor saya tuh ban itu angka 8. Orang pikir saya mati loh. Karena saya nggak mau mati mobil itu. Buk! Memang saya begitu. Ketika saya melayani di dalam saya nggak sadar. Begitu saya jatuh ke aspal, saya terbangun. Yang saya cari sendal. Aneh kan? Sendal aku mana ya? Iya. Itu sampai saya dibawa ke Caritas di cek scan atau udah apa-apa. Itu luar biasa. Yang kedua waktu saya mau kelahat, ya. Waktu itu staf saya sopir mengendarai mobil ini. Begitu pas mau tikungan lembah itu yang ada HKBP, GPD itu, yang menyusul ada mobil tronton kosong dari sebelah Pramunin itu kosong. Dia susul, rupanya dia lewat tempat itu sudah nyampe tanah. Saya langsung nanya, Mas Tomo, kenapa Mas Tomo? Dia langsung banting setir. Karena saya lihat Bapak Ibu, kalau saya tidak banting setir, saya akan masuk ke dalam kolong tronton itu, tronton yang 24 ban itu. Lalu saya ambil setir, saya menghindari, saya banting. Wah, saya buang ke sebelah sana. Tum. Hampir. Saya tanya, kenapa Mas Tomo? Iya Pak, saya lihat jalan itu gelap. Bayang. Ngeri tak? Kalau sudah sopir itu mau gelap jalannya. Iya, kalau saya tidak ambil kendali, mati saya. Tidak bisa saya fokus sini. Yang ketiga waktu saya mau ke Tugu Mulyo, gitu Pak, tabrakan, bang, itu luar biasa, Bapak Ibu. Waktu kami yang kali itu, yang luar biasa, radiator tidak pecah, hebat tak? Sudah nabrak, gorong-gorong, radiator tidak pecah. Jadi mobil dalam kondisi seperti itu, saya bawa lahat balik ke Palembang. Bemper saya lepas di Pramunin, di bengkel mana itu saya lupa, di daerah Sudirman ini. Pulangnya kami naik lagi bemper itu sampai ke Palembang. Sama juga waktu saya mau ke Tugu Mulyo itu di Kaliagung saya tabrakan hancur. Tapi yang ajaibnya Bapak Ibu, radiator tidak pecah. Bayangkan. Aneh kan? Saya nabrak tuh sampai mobil itu muter-muter gitu. Mobil saya itu hancur depan. Tapi ajaibnya pertolongan Tuhan itu radiator tidak pecah. Jadi mobil dalam kondisi ringsek saya bawa ke Tugu Mulyo, pulang dari Tugu Mulyo ke Palembang. Gitu. Nyek. Luar biasa. Itu pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan menolong saya, mati loh. Tidak bisa saya korban sendiri. Tapi itu luar biasa pertolongan Tuhan. Itu janji Tuhan pada saya.
kita akan lolos dari maut. Amin. Itu janji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, janji Tuhan menguatkan kita untuk kita. Setialah kepada janji Tuhan. Mungkin kalau selama ini Bapak Ibu kita tidak setia terhadap janji Tuhan, ubah Bapak Ibu. Mari kita sore hari ini kita mengubah komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, katakan Tuhan, Tuhan aku mau setia kepada janji-Mu. Aku mau Tuhan memperkatakan firman-Mu. Aku mau Tuhan merenungkan firman-Mu. Aku mau bertindak hati-hati. Aku mau tidak memiliki sikap hidup yang tawar hati, yang kejut, yang selalu menyimpan akar kepahitan. Tapi aku mau Tuhan hidup selalu memperkatakan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita.